Tiba-tiba ada yang nyamperin bayangan hitam gitu, melukin saya. Bayangin seminggu bisa ada 4 yang datang. Yang pertama yang bayangan hitam tadi yang saya ceritain tuh. Terus kedua Miss K. Kita lihat sosok nenek yang datang ke mimpinya Raga, yang bilang makasih udah nebeng di mobilnya. Nih, ini nih kayak gini. Jadi kan keren ya. Iya. Keren kan ilustrator kalau bisa lihat hantu kan keren. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo Datengin Seleb ya. Dan kali ini Kak Furi kedatangan Mas Raga yang merupakan personil dari Speed Zero Meter ya. Jadi itu band metal. Wah, makanya rambutnya juga gondrong ya teman-teman. Nanti kalau kalian ingin tahu siapa sih Mas Raga ini, ada YouTube-nya dan juga ada Instagram-nya, bisa kalian add. Tetapi ya kali ini Kak Furi undang di sesi Indigo Datengin Seleb bukan untuk ngobrolin masalah bandnya, melainkan tentang ilustrasi alias gambar. Karena Mas Raga ini pernah menggambarkan sosok tentara Belanda yang kepalanya dipenggal di kantor waktu itu ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan kalian juga bisa bertanya langsung di kolom komentar atau bisa DM langsung Mas Raganya ya. Oke, apa kabar Mas Raga? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Ya, jadi kalau anak metal emang harus gondrong gitu ya? Enggak sih, Mbak, ada juga yang botak. Oh, ada juga. Oke. Agak licin gitu, Mbak, ada. Iya. Nah, di band Speed Zero Meter ini sebagai drummer. Sebagai drummer. Sudah berapa tahun? Dari 2010 11 sekarang berarti. Udah 11 tahun ya. Oke. Nah, karena kita mau ngebahas tentang gambarnya, tadi juga Kak Furi minta Mas Raga untuk menggambarkan Kak Furi dan juga sosok harimau putih kesayangannya Kak Furi. Coba kita lihat gambarnya nih ya. Teman-teman bisa cek sendiri apakah gambarnya pas atau enggak nih. Iya. Gitu. Mirip enggak sama Furi Harun? Pendapat kalian menentukan. Iya. Tadi live sketch. Iya, live sketch. Nah, terus apa? Mas Raga juga pernah menggambarkan sosok tentara yang kepalanya dipenggal. Pernah. Dan itu tuh mirip banget, cara dia megang kepalanya juga mirip. Karena waktu itu Kak Furi sempat bukain sedikit ya, bukain sedikit biar bisa sedikit melihat dan menerawang gitu. Nah, setelah Kak Furi buka sedikit nih, bisa menerawang, kan Kak Furi tutup lagi tuh. Itu beneran nutup apa tetap masih bisa lihat? Masih bisa, Mbak. Masih bisa lihat. Karena kenapa teman-teman? Karena Kak Furi tutupnya dikit. Dicail. Iseng. Oke. Iseng. Oh, pantes. Kejadian apa aja sih yang kamu alamin selama Kak Furi udah bukain, terus akhirnya itu apa aja yang pernah kamu alamin? Sempat waktu nggak lama itu kan sempat sakit. Terus pas lagi lemes gitu, tiba-tiba ada yang nyamperin bayangan hitam gitu, melukin saya. Terus udah sampai saya ketakutan banget tuh, dari luar kamar nyamperin, terus ngedeket melukin. Saya udah ampun, pasrah dah, ini diapain ya? Itu cewek apa cowok sosoknya? Nggak jelas sih, Mbak, kayaknya sih cowok sih. Kayaknya cowok gitu. Nah, terus setelah cowok. dia melukin, udah saya keringet dingin, terus kayak udah berdoa apa segala macam, sampai ketiduran. Sampai ketiduran bangun sore. Oh, jadi tidur siang? Iya, jadi tidur siang. Iya, tidur siang. Jadi sebetulnya kalau tidur siang ini kurang bagus ya teman-teman. Kadang juga suka mimpi buruk ya. Jadi kalau tidur memang bagusnya di waktu malam, tentunya setelah berdoa juga gitu. Tapi memang Kak Furi tuh sengaja gitu pengen dapetin cerita dari Raga, karena Raga ini kan anaknya tuh happy gitu, seneng anime, seneng kartun, nah kayak gitu. Dia kan belum pernah bersentuhan dengan dunia mistis gitu, jadi rada-rada iseng. Nah, tapi semenjak kejadian itu, kamu lebih sensitif kan ya? Kamu lebih penakut atau akhirnya kamu ya udah deh biasa aja gitu? Takut sih pasti ada sih, Mbak, dikit sih.
cuman jadi lebih berasa aja gitu Mbak kalau misalnya kayak di ruangan tiba-tiba sepi apa gimana. Suka kayak feeling tiba-tiba nengok eh kok nggak ada orang gitu. Kayak jadi feeling gitu Mbak. Kayak jadi feeling. Dan sempat ngehubungin Mbak Furi waktu itu ya? Iya, yang waktu tahun lalu itu. Iya, tahun lalu. Mbak, ini kenapa gitu kan. Terus jawaban Kak Furi waktu itu apa? Udah ditutup kok, waktu itu bilangnya gitu. Udah ditutup kok katanya. Iya. Nah, kalau misalnya orang mau minta tolong digambarin atau apa, biasanya di charge-nya berapa? Atau dia langsung DM aja? Langsung DM sih Mbak biasanya. Oh, langsung soalnya, DM aja. Tergantung kesulitannya kan ya. Macam-macam gitu. Jadi harganya. Harganya macam-macam ya teman-teman. Dan kali ini Kak Furi mau Kak Raga menggambarkan sosok Kylie. Wah. Halo. Jadi Kylie ini anak bule ya. Oh. Jadi kasihan banget dia meninggalnya karena dipentokin ininya, jidatnya. Iya, kepalanya dipentokin. Jadi di sini sempat ada memar-memar. Dia lagi pulang sekolah, jalan gitu sendiri ya. Ada orang yang berusaha untuk nyulik kayak apa predator anak gitu loh. Nah pas dia lari rambutnya ditarik terus dipentokin. Dan dia juga ketemu mayatnya itu nggak jauh dari rumahnya. Oh gitu. Ya jadi ya rada-rada cemberut, agak-agak nggak happy. Tapi kalau sekarang udah lumayan agak ramah lah. Jadi kita akan mengulang proses membuka mata batin Mas Raga ya. Waktu itu Mas Raga bener banget pada saat tentaranya dipenggal, cara pegangnya tuh bener. Kan kalau orang nggak bisa melihat secara batin, pasti cara megangnya salah. Tapi dia tuh bener. Cuman setelah Mbak Furi buka mata batin, selama berapa minggu lu masih sering digangguin sama hantu-hantu? Ngeliat-liat. Itu dibukain bulan apa ya? Hitungan bulan malah Mbak. Sampai Desembernya. Sampai Desember baru akhirnya nggak bisa ngelihat hantu lagi? Iya. Oh gitu. Tapi suka berasa sih dikit Mbak. Desember sekarang? Desember kemarin. Tahun lalu. Oh berarti pas di Desember sekarang kita buka lagi. Desember ketemu Desember. Emang gue tuh paling seneng yang ngisengin temen tuh ya. Kan suka ada yang gue nggak percaya deh Fur, ya ampun. Nama ibu kandungnya? Nina. Di sini gemeter dah. Pada nggak tahu kali ya. Biar mendapatkan feels-nya gitu. Ya, oke. Ya, karena yang digambar bukan sosok dolls-nya, tapi sosok spirit-nya. Nggak apa-apa lah, kan cowok ini. Ya, kalau digangguin dikit ya nggak apa-apa lah. Nanti kita coba sama Bang Yogi ya. Nggak apa-apa lah. Terus kita pindah ke Bang Wahyu juga. Ya, pindah ke Kak Salsa sekali-sekali biar Kak Salsa merasakan vibrasi yang berbeda ya. Bener. Udah gitu ditutupnya sengaja lagi setengah gitu. Jadi pas pulang ke rumah oleng. Habis dibukain saya di lift gemeteran Mbak waktu itu Mbak. Iya ya. Kayak berasa kayak ada orang ya. Jadi anak IndiHome deh dia. Aduh, IndiHome. Aslinya dia nggak terlalu tembem ya Mbak. Iya enggak. Udah mulai indigo dia. Udah tahu gitu. Ya. Jadi pada saat buka memang kita juga harus doa, harus izin juga ke leluhurnya. Makanya tadi kita tanya nama ibu kandungnya siapa gitu. Karena meski bagaimanapun juga harus ada tata keramanya membuka mata batin seseorang, nggak bisa langsung begitu aja gitu. Tapi ya kalau Kak Furi sih ya, kalau misalnya ada yang orang yang nggak Kak Furi kenal jauh gitu Kak, tolong dong dibukain mata batin, saya nggak mau gitu. Karena dampak dari membuka mata batin bagi tiap orang itu kan berbeda. Nah kalau Mas Raga sendiri kan deket gitu rumahnya, kenal juga gitu, satu kantor juga sama Bang Yogi. Jadi ya enak kalau ada komplain atau apa dia bisa langsung menyampaikan gitu.
Ya teman-teman, jadi barusan Mas Raga sudah menyelesaikan gambarnya Kylie. Jadi seringkali bentuk dolls dan wajah aslinya ada sedikit kemiripan tetapi juga ada perbedaan. Jadi nggak mesti seperti begini plek gitu ya, pasti ada perbedaannya. Dan tadi Kylie juga sudah mengizinkan untuk menggambar tapi jangan yang terlalu serem, cuman tetap diperlihatkan di bagian dahi di tempat dia luka gitu. Coba diperlihatkan gambarnya. Nah, kayak gitu wajah aslinya Kylie. Ya, jadi bilang sama Raga uncle gitu. Tapi kalau dia mau ikut ke rumahmu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih Mbak, lucu Mbak. Lucu ya. Lucu. Nggak apa-apa katanya Kylie. Iya. Ya boleh ya. Bonekanya tetap di sini, spiritnya yang ikut lu. Tapi jangan tiba-tiba munculnya. Nanti tiba-tiba munculnya. Lu kan pernah digangguin hantu tuh. Ya. Terus lu heboh tuh waktu itu kan. Heboh sampai orang kantor pada heboh. Ini gua kenapa? Bayangin seminggu bisa ada 4 yang datang. Yang pertama yang bayangan hitam tadi yang saya ceritain tuh. Terus kedua Miss K di belakang pintu, kan ngeliatin aja. Yeah. Gimana perasaan kamu akhirnya bisa melihat Miss K yang tadinya cuma kamu lihat di TV gitu, terus kamu ngelihat aslinya gimana? Happy? Sejuk, ngeri-ngeri sedep. Wah, gemeter Mbak, parah. Gemeter tapi nggak bisa lari. Saya kan waktu itu juga posisi juga rada lagi sakit kan ya waktu itu. Udah makin tinggi demam, langsung keringet dingin, udah nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya. Ada yang nolongin? Enggak Mbak. Nggak ada tuh, makanya nggak boleh tuh. Siapa sih tuh? Yogi ya, Yogi kerjaannya Yogi tuh. Buka-buka mata batin orang seenaknya. Orang sampai sakit loh. Sekarang tapi belum sakit kan? Enggak sih. Enggak ya. Udah nggak sakit-sakit lagi. Iya. Bukan, maksudnya sekarang belum sakit. Oh iya, sama pernah waktu lagi perjalanan habis manggung dari Jepara. Saya pulang lewat Semarang. Naik mobil tuh Mbak. Iya. Pas saya ketiduran, pas depan Lawang Sewu, jadi bangunin. Lawang Sewu, lihat deh. Terus si navigator perjalanan ini, dia kayak bengong ngeliatin, ada orang tuh di lantai atas. Kita semua nggak ada yang ngeliat itu ada orang di lantai atas. Iya. Terus udah, enggak ada, udah jalan terus. Udah feeling takut tuh. Tiba-tiba dia kan yang ngarahin ya pakai Google Maps-nya dia. Terus ya kanan, kiri, ya lanjut terus. Itu bener tuh jalanannya. Iya, masih ada aspal sama lampu, tenang. Terus lama-lama nggak ada lampu. Oh, tenang. Masih ada aspal. Tiba-tiba udah nggak aspal jalanannya. Terus jadi kok bisa kayak begitu? Dan di Google Maps-nya itu merah, macet. Tapi nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan sama sekali. Terus? Terabas di situ. Udah deh. Terus bayangan awal-awal mikir ngeri. Wah, begal nih. Ada begal apa segala macam, siap-siap deh. Lama-lama perasaan takut akan begal hilang. Diganti oleh perasaan takut sama hantu. Lebih takut begal, takut hantu. Takut begal dong. Takut begal ya, pastinya. Begal kan menginikan keselamatan. Kalau hantu kan enggak. Tapi cuman langsung kayak wah nih kacau nih. Ini sih kayaknya emang bener-bener nggak ada orang sama sekali. Cuman di Google Maps-nya merah. Kayak macet dan tiba-tiba ada di jalanan agak. Jadi turunan di bawah sini jembatan. Nah pas di turunan gitu mau naik, mati mobilnya. Terus setelah mobilnya mati? Digas nggak bisa. Wah, berdoa. Aduh. Udah ini deh. Jam berapa itu? Semua bacaan dibaca. Jam berapa? Jam 11 malam. Lewat situ. Akhirnya gimana? Akhirnya nyala mobilnya udah pas rada naik gitu, saya ngeliat kayak ada cahaya lampu mobil di belakang. Persis 2 begini.
Set ngikut, tapi begitu saya belok udah nggak lewatin di hutan itu, nggak ada dia si cahaya mobil ini. Masa dia parkir di situ, kan kayak nggak mungkin deh. Iya, jadi cahaya mobil itu kamu tahu siapa? Siapa? Yaitu yang menyelamatkan, yang membantu gitu. Jadi kan tadi baca doa-doa. Iya. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada ya, meskipun dalam situasi dan kondisi kita lagi ketakutan, Iya. pasti yang namanya doa itu bakalan didengar gitu sama Allah. Jadi ada good spirit yang membantu, seolah-olah kayak mengarahkan, akhirnya bisa nyala lagi. Tapi sesudah itu ya udah Gitu ya. Iya, jadi kayak orang misalnya di gunung ada yang terselamatkan, ada yang enggak. Yang penting kita ingat doanya gitu. Ya Mbak ya. Oh, berarti bener. Jadi itu lumayan creepy ya. Creepy banget. Nah, creepy banget. Terus pulang dari situ ceritanya udah nih nyampe Jakarta nih dengan segala susahnya gitu ya. Udah. Saya tidur siang tuh sampai Jakarta. Ngimpi ada nenek-nenek madep belakang gitu. Terus saya tegur, ngapain gitu di sini? Terus dia berbalik mukanya rata, peot-peot gitu Mbak. Rambutnya putih, kukunya panjang. Terus dia bilang, makasih udah nganterin saya ke hutan itu, katanya. Saya dari Lawang Sewu numpang di mobil, katanya. Nah pas mobilnya mati, katanya dia pas lagi turun, katanya. Dia minta nganterin sampai situ. Saya gambar juga kan Mbak dia Mbak. Digambar, tapi dia mau digambar. Mau sih Mbak. Nah itu buktinya kamu bisa komunikasi sama hantu, nggak takut? Tapi di mimpi Mbak. Oh di mimpi. Pas bangun ya serem, cuman coba digambar. Keren soalnya, rada gimana sih, aneh. Saya kasih tunjuk ya. Oke. Kita lihat sosok nenek yang datang ke mimpinya Raga, yang bilang makasih udah nebeng di mobilnya. Nah, nih, ini nih kayak gini. Jadi kan keren ya. Iya. Keren kan, ilustrator kalau bisa lihat hantu kan keren. Bisa mendeskripsikan sama audiens. Coba lihat. Kayak gini. Oh. Ya. Tapi apa ya, saya suka loh hantu nenek. Kenapa itu Mbak? Dibandingin sama hantu kakek-kakek gitu. Ada beberapa hantu kakek-kakek yang saya suka, tapi kayak saya lebih seneng, lebih nyaman sama hantu nenek. Jadi dari dulu tuh yang suka melukin saya, jagain saya kalau tidur gitu waktu kecil itu hantu nenek. Gitu. Cuman ada satu momen di mana dia memperlihatkan wajahnya, saya ketakutan, akhirnya dari situ dia nggak pernah mau menampilkan wajahnya lagi. Jadi kalau saya panggil dia selalu madep ke belakang. Gitu. Semenjak gara-gara Mbak Furi ketakutan. Takut, ya lagi kecil kan, terus panas, terus dia pegangin gini, pas saya bangun kan, dia kayak nyerep sakit panas saya gitu. Tapi mukanya tuh serem, jadi sayanya teriak-teriak, akhirnya dia kayak malu gitu. Kayak gitu. Iya, jadi kalau di Bali juga saya seneng datang ke Ratu Niang Lingsir, kan itu juga nenek gitu. Seneng karena nenek itu apa ya, penyayang, terus juga pengayom, penyabar gitu. Iya, ya. Bener sih. Bener. Makanya kita kalau di rumah nenek suka betah gitu ya Mbak. Iya, segala jajanan banyak ya. Iya, apa aja dibolehin ya Mbak. Nah, kamu ngerasain gimana di tempatnya Kak Furi? Kayak sekarang ya, setelah habis dibuka, rame Mbak. Berasanya rame. Rame ya? Rame. Gerah jadinya. Jadi berasa kayak rada ngap gitu. Rada engat ya. Nanti kita coba sama Wahyu ya. Sama Yogi juga gitu. Iya, kadang kan kita ingin berbagi kan sama temen gitu kan. Berbagi itu bukan cuma berbagi rezeki gitu kan, berbagi makanan. Sekali-sekali kita juga harus berbagi untuk memperlihatkan apa yang biasa kita lihat gitu. Boleh, nanti lama-lama admin juga kita buka juga. Waduh. Mbak juga apalagi, Mbak kan sering membelakangi tuh kalau masak. Aduh,
Mami apa-apaan sih gitu kan. Taunya dibuka. ini apa ya kata si Mbak. Nanti antara sadar dan enggak, ini kayaknya kok rumah Mami ada sedikit perubahan gitu ya. Iya, oke. Kalau ngelihat Annabelle yang di atas masih normal, Annabelle apa gimana? Masih sih Mbak, nggak terlalu ada, nggak kayak yang tadi Kylie. Aku ngelihat karena udah si ada di bayangan ya gitu. karena si Kylie-nya kan keep in touch supaya gambarnya sesuai gitu. Ngizinin gitu ya Mbak ya. Ya. Oke, nanti kita tunggu mungkin Annabelle udah mulai gerak-gerak gitu. Sekarang mungkin Mas Raganya masih belum tune in. Oke. Sebagai ilustrator yang paling sulit itu menggambar apa? Waktu di awal-awal saya paling nggak bisa gambar jari tangan. Jadi kayak tangan gitu di jari-jarinya tuh biasanya bingung kalau di bagian tubuh. Tapi kalau bikin environment yang pasti sih perspektif susah. Sama kalau gambar orang juga biasanya perspektif kayak lagi nonjok tangan madep depan gini susah nih Mbak. Biasanya gitu. Tapi karena sering dilatih akhirnya bisa. Iya. Akhirnya bisa. Jadi teman-teman, kenapa Kak Furi sengaja buka ininya Mas Raga, karena Mas Raga ini adalah salah satu ilustrator juga di bukunya Furi Harun, Kisah 7 Boneka gitu. Termasuk Dita ya. Iya. Nah, Dita itu penulis yang dia tuh sama sekali nggak pernah bikin cerita hantu kayaknya ya. Nggak Dan nggak pernah ini hantu juga gitu. Nah, tapi pada saat dia bercerita tentang sosok-sosok bonekanya Furi, ada banyak sekali revisi karena dia banyak sekali ngedapet input tiba-tiba gitu. Jadi orang-orang yang bekerja sama dengan kita sudah pasti akan didatangi gitu. Tapi didatanginnya bukan ditakut-takutin, enggak. Kayak anak-anak ini ngasih clue gitu, bukan kayak begitu ceritanya. Cerita aslinya kayak gini loh gitu. Jadi ya banyak suka dukanya ya. Tapi nggak kapok kan? Enggak Mbak, nggak kapok. Cuman ya itu pengalaman yang pas lagi bikin bukunya Mbak Furi itu, lagi gambar, tiba-tiba gerah, panas, sampai pusing. Rebahan dulu. Terus itu waktu lagi ngegambar sosok siapa tuh? Panas. Dari siapa 7 Mbak yang boneka. isinya bertiga Mbak? Yang bertiga. Isi bertiga. Yang buku kan? 7. Iya, yang di buku. Yang kalau nggak salah ada yang dari Ming. Iya ya. Okay. Iya, yang pas gambar Ming. Ming, bikin pusing ya. Terus akhirnya nggak dilanjut. Nggak lanjut besok gitu kan. Okay. Padahal itu belum malam-malam banget dan masih jam aktif. Jam 7, jam 8 gitu. Saya lanjut lagi gambar gitu kan. Tiba-tiba aduh lemes banget, kok gerah, ngap, AC kurang dingin nih. Langsung nyalain AC apa ya. Pas Mbak Furi bilang katanya kan itu dia pengen ngeliat gitu kan. Lagi ngerubung, ngeliatin. Jadi dia harus inilah. Ada beberapa orang juga yang pernah digangguin ya. Mungkin nanti kita bakalan interview satu-satu ya. Kayak Vander ya. Vander tuh diapain ya Hyuk waktu itu? Vander penulis di Setrum ya. Vander di Setrum, terus yang satu lagi yang orang Kupang siapa? Oh, Mas Kristo. Mas Kristo, ya Kristo diapain tuh? Sekelibat, sering sekelibat gitu. Dan Bang Yogi juga ya, pernah di hey kan? Hey gitu. Jadi ya seru lah. Jadi maksudnya semua orang yang terlibat bekerja sama dengan kita yang menceritakan mereka pasti akan didatengin gitu. Udah pasti, tapi didatanginnya bukan untuk mengganggu atau apa, enggak. Mereka tuh suka pengen tahu bener nggak diceritainnya sesuai dengan keadaan yang asli. Kayak misalnya kalau meninggalnya dibunuhnya seperti ini, ya jangan jadi dibunuhnya seperti itu gitu. Harus sesuai dengan aslinya. Makanya hati-hati bercerita yang salah tentang sosok-sosok mereka, karena mereka tuh kalau marah tuh nggak kelihatan tapi kerasa gitu. Kalau orang kan marah masih kelihatan ya gitu.
Mudah-mudahan sih proyeknya semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan jangan lupa nanti di kamar sediain permen 1 candy buat Kylie ya. Kylie mau mampir. Mau mampir, tapi Kylie nggak nakal kok ya. Nggak Iya. nakal ya. Iya, mau candy katanya. Oke, begitulah resikonya ya. Teman-teman, kadang mereka suka pengen datangnya cuma say thanks aja sih sama uncle karena udah gambarin aku sesuai dengan wajah asli. Karena kan orang itu banyak yang berpikir bahwa wajah aku tuh kayak boneka ini, padahal sebenarnya enggak gitu, beda gitu. Ya, oke teman-teman, nanti next kita akan ngobrol dengan tim penulis buku 7 Boneka Furi, Dita Amelia, pernah merasakan gangguan seperti apa ya yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Terus Vander juga, Kristo juga, kita bakalan interview satu-satu gitu. Karena mungkin bagi mereka juga itu merupakan pengalaman pertama ya. Kok bisa ya gue didatengin gitu. Oke, jangan lupa untuk selalu nonton tayangan-tayangan di YouTube channelnya Furi Harun. Jangan lupa juga add Instagramnya Mas Raga buat kalian yang ingin dibuatkan ilustrator tentang apapun ya, termasuk mungkin tentang boneka arwahnya. Mumpung baru dibuka, Indigo baru. IndiHome ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Terima kasih Mas Raga. Sama-sama Mbak. Ya, Makasih see you. juga. Bye-bye. Bye-bye.